Sekarang kebencian yang tidak tertahankan menimpa Antipater dari bangsa tersebut. Meskipun sekarang ia memiliki suatu gelar yang tidak terbantahkan terhadap warisan kekuasaan, karena mereka semua mengetahui di mana ia adalah orang yang memunculkan semua tuduhan-tuduhan yang melawan saudaranya. Sekarang sang raja memiliki 9 istri dan anak oleh 7 dari mereka. Jadi Antipater memberanikan diri untuk pergi kepadanya secara langsung dan memohon di hadapan Herodes untuk tidak menghilangkannya dari kehormatan itu yang telah senang untuk dilimpahkan kepadanya. Setelah pembicaraan itu, Antipater semacam mendapatkan suatu harapan nyata akan kerajaan tersebut. Ia menjadi tidak tertahankan, semacam ia sekarang mendapatkan jaminan tambahan bagi kejahatan-kejahatannya. Peroras juga membantunya di dalam rancangan-rancangannya, melihat semacam ia sudah pasti dalam kerajaan tersebut. Terdapat juga suatu persekutuan wanita di dalam istana tersebut yang menyenangi kekacauan-kekacauan yang baru. Untuk istri Peroras, sebagaimana juga ibu Antipater, menjadi sangat lancang di dalam istana tersebut. Istri Peroras juga begitu kurang ajar, sebagaimana menghina kedua putri raja. Yang atas perkiraan itu, sang raja membencinya pada suatu derajat yang luar biasa. Jadi, Herodes telah mendapatkan suatu majelis yang terdiri dari para sahabatnya dan keluarganya bersama-sama. Dan di sana, menyalahkan wanita ini akan banyak hal, dan terutama akan sejumlah penghinaan yang ia telah lakukan terhadap para putrinya, dan telah menyebabkan saudaranya menjadi musuhnya dengan memberikannya minuman cinta, dan di mana ia telah mensuplai kaum Farisi dengan uang sebagai cara penghargaan untuk apa yang mereka telah lakukan dalam melawan Herodes. Herodes juga menyalahkan Peroras dan Antipater untuk pertemuan-pertemuan malam mereka. Setelah pertemuan tersebut, Herodes mengirim Antipater ke Roma dan memberikannya wasiatnya untuk dibawa bersama dengannya. Di mana Antipater memiliki kerajaan yang diwariskan kepadanya, dan di mana Herod Philip, sang putra dari Mariamne kedua, dinamai sebagai penerus Antipater. Namun kemudian, penghukuman berpindah kepada sang pengarang asli Antipater. Ketika ia berada di Roma, Antipater telah mengirim racun yang mematikan yang membunuh Peroras. Terdapat juga upaya biadab Antipater yang lainnya, yang adalah sejumlah surat yang ia tulis guna melawan saudara-saudaranya, Arkelaus dan Philip. Ia menempa surat-surat, bagaimana mereka dengan kasar menghina ayah mereka, dan meratapi secara terbuka mengenai Alexander dan Aristobulus. Sekarang, sang raja menjadi berhasrat guna mendapatkan perancang kejahatan ini ke dalam tangannya. Herodes sendiri dalam kekhawatiran yang luar biasa dan meradang atas setiap kecurigaan, dan telah menggiring banyak orang-orang yang tidak berdosa ke dalam penyiksaan. Di luar kekhawatirannya, jangan sampai ia akan meninggalkan adanya orang yang bersalah lolos dari penyiksaan. Setelah melalui semua penyelidikan, Herodes mengirimkan suatu surat kepada Antipater, di mana ia harus kembali ke dalam kerajaan tersebut. Sekarang Varus, sang pemimpin di Syria. Pada titik ini terjadilah di dalam istana tersebut, Antipater masuk ke dalam kepada ayahnya, ia mendekat untuk memberi hormat kepada Herodes. Namun Herodes berteriak, "Tuhan mengacaukan engkau, engkau berdebah yang keji. Janganlah engkau menyentuhku, hingga engkau telah membersihkan dirimu sendiri akan kejahatan-kejahatan ini. Saya memutuskan engkau dalam suatu pengadilan, di mana karyamu akan diadili. Dan Varus ini yang paling layak di sini menjadi hakimmu. Dan dapatkanlah pembelaanmu, bersiap menghadapi hari esok." Sekarang, hari tersebut mengikuti sang raja, mengerahkan suatu sidang yang terdiri dari keluarga dan teman-temannya, dan juga memanggil di dalamnya teman-teman Antipater. Herodes sendiri bersama Varus adalah para pemimpinnya. Herodes memanggil untuk semua saksi-saksi dan memerintahkan mereka untuk dibawa masuk. Kemudian Antipater masuk ke dalam dan menjatuhkan wajahnya di hadapan kaki ayahnya dan berkata, "Ayah, saya memohon kepadamu, janganlah mengutukiku sebelumnya, namun biarlah telingamu menjadi tidak memihak dan hadir untuk pembelaanku.
Untuk bila engkau mau memberikanku tinggal, saya akan menunjukkan di mana saya tidak bersalah. Sekarang di mana Herodes berteriak kepadanya, dan selanjutnya berbicara kepada Farus. Saya hanya memikirkan di mana engkau, Farus, dan setiap hakim jujur lainnya akan memastikan di mana Antipater adalah seorang yang hina dan keji. Saya juga takut di mana engkau akan jijik mengenai nasib burukku, dan hakimi juga diriku sepantasnya dari semua jenis kemalangan hingga mendapatkan anak yang demikian. Saya mengaku kepadamu, oh Farus, kebodohan terbesar untuk saya memprovokasi mereka yang adalah putra-putraku sendiri untuk bertindak melawanku dan memutus harapan-harapan mereka demi untuk Antipater. Bahkan kebaikan apa yang saya lakukan bagi mereka yang dapat seimbang terhadap apa yang telah saya lakukan bagi Antipater, agar saya dapatkan dalam suatu kondisi menyerahkan kerajaanku ketika aku hidup. Sekarang, kejahatan-kejahatan apa saja yang menjadi kesalahan dari putra-putraku yang lainnya, yang seperti dilakukan Antipater? Dan bukti apa di sana yang sangat kuat yang dibawa melawan mereka sebagaimana yang ditunjukkan putra yang satu ini, guna mendapatkan rancangan melawanku? Engkau, oh Farus, harus menjaga dirimu sendiri menghadapi dia. Dan saya meramalkan, ia akan berbicara pandai mencari alasan dan ratapan yang dibuat-buat. Inilah pelindungku dan pengawal ragaku. Dan ketika aku mengatakan untuk diperhatikan, oh Farus, kelicikannya atas setiap kesempatan dan seninya akan pengaburan, saya kagum bagaimana saya telah lolos dari semacam suatu rancangan yang dalam akan kejahatan. Kemudian Herodes memerintahkan Nikolaus, salah satu sahabatnya, untuk memberikan bukti yang melawan Antipater. Di waktu tersebut, Antipater mengangkat kepalanya dan menjerit keras, "Engkau, oh ayah, engkau menyebut buah kasih sayangku sebagai kebohongan besar dan kemunafikan. Bagaimana kemudian saya bisa seperti itu, yang begitu lembut dalam kondisi yang lain? Haruskah di sini menjadi begitu gila, seperti tidak memahami, di mana ini tidak mudah bagi dia yang melakukan suatu kejahatan yang begitu menakutkan, untuk menyembunyikannya dari manusia. Namun tidak mungkin bagi dia akan menyembunyikannya dari hakim surga yang melihat semua hal. Bahkan ayah, sudahkah aku yang paling buruk dari semua umat manusia? Siapa yang engkau lebih suka sebelum begitu banyak putra-putramu? Siapa yang engkau buat seorang raja dalam waktu hidupmu? Dan oleh begitu besarnya, dari keuntungan yang lainnya yang engkau limpahkan kepadaku, engkau membuatku suatu objek akan kedengkian. Oh manusia yang menyedihkan, di mana engkau harus menjalani ketiadaan kepahitan ini?" Kemudian, Antipater menjerit dengan ratapan dan tangisan, dan menggerakkan semua yang tersisa dan khususnya Farus, untuk bersimpati terhadap kasusnya. Herodes adalah satu-satunya orang yang sangat kuat bersabar untuk membiarkannya menangis. Seperti mengetahui di mana sejumlah pengakuan terhadap dia adalah benar. Dan sekarang adalah di mana atas perintah sang raja, Nikolaus telah mencegah sejumlah efek akan perasaan simpati mereka kepada Antipater. Selanjutnya, membawa dalam suatu tuduhan yang besar dan lebih pahit melawannya, menggambarkan semua kekejian yang telah terjadi dalam kerajaan tersebut terhadap dia, khususnya pembunuhan akan saudara-saudaranya, dan menunjukkan di mana mereka telah mendapatkan celaka oleh tuduhan-tuduhan yang ia telah munculkan terhadap mereka. Jadi Farus, ketika ia telah memiliki suatu pembicaraan yang sangat pribadi dengan Herodes, dan telah menulis suatu perkiraan akan sidang ini kepada Kaisar, pergi jauh setelah menetap 1 hari. Sang raja juga mengikat Antipater dan menginformasikan kepada Kaisar akan ketidakberuntungannya. Ia juga mengirim untuk wasiatnya dan mengubahnya, dan di dalamnya membuat Antipas raja. Semacam tidak peduli akan Arkelaus dan Philip, karena Antipater telah membinasakan nama baik mereka bersamanya. Kemudian Herodes menjadi berhasrat untuk membawa Antipater kepada penghukuman untuk semua kejahatan-kejahatannya. Namun ia tertahan oleh suatu distemper yang berat yang ia derita. Sekarang,
Terdapat juga suatu kesedihan yang secara nyata terkenal, untuk di mana sekitar 40 pemuda merubuhkan patung elang emas dari atas gerbang besar kuil tersebut. Kemudian Herodes memerintahkan orang-orang tersebut bersama dengan sejumlah rabi mereka untuk dibakar hidup-hidup. Setelah ini, distemper tersebut meliputi keseluruhan tubuhnya, dan secara luar biasa mengacaukan semua bagian tubuhnya dengan gejala yang beragam. Ketika Herodes mencoba untuk menikam dirinya sendiri, dikarenakan kekacauan yang disebabkan oleh penyakitnya, yang menyebabkan suatu ratapan yang sangat besar terjadi di tempat tersebut, semacam bila sang raja telah usang. Dan sesegera Antipater mendengar itu, Antipater mengambil keberanian dan memohon kepada para penjaganya untuk suatu jumlah uang, guna melepaskan dan membiarkannya pergi. Namun, sang kepala penjaga penjara berlari dan mengatakan kepada sang raja apa yang menjadi rancangan Antipater. Kemudian Herodes mengirim sejumlah pengawalnya dan membunuh Antipater. Herodes mengubah kembali wasiatnya dan di dalamnya membuat Arkelaus putra tertuanya sebagai penerusnya dan membuat Antipas penerus selanjutnya. Jadi Herodes bertahan hidup selama 5 hari setelah pembantaian putranya dan wafat. Beberapa hari setelah pesta pemakaman Herodes yang mewah, sekarang kebutuhan yang menyebabkan Arkelaus menempuh suatu perjalanan ke Roma adalah peristiwa kekacauan yang baru. Untuk ketika orang-orang Yahudi dalam suatu jumlah yang besar datang kepadanya dan meratapi mereka yang ditempatkan pada kematian oleh Herodes karena mereka telah merubuhkan patung elang emas yang berada di atas gerbang kuil tersebut. Atas sejumlah teriakan ini, Arkelaus terprovokasi. Dan karena ini tampaknya di mana mereka tidak akan diam, jadi ia mengirimkan pasukannya atas mereka. Arkelaus pergi ke Roma dengan para kerabatnya dalam suatu jumlah yang besar. Orang-orang ini dalam penampilannya ikut pergi guna memberikannya semua bantuan yang mereka mampu dalam upaya mengamankan peralihan kekuasaan kepadanya. Namun dalam kenyataannya, guna menyalahkannya untuk pelanggarannya terhadap hukum yang ia telah lakukan. Di waktu ini, terdapat kekacauan yang luar biasa di dalam bangsa tersebut dan terjadi di banyak tempat. Untuk ketika Sabinus sang prokurator Syria pergi ke Yerusalem dan mengepung istana tersebut dan membuat suatu pencarian yang pahit mengenai uang sang raja. Bahkan di dalam Idumea, 2.000 prajurit veteran Herodes mendapatkan diri bersama-sama dan bersenjata dan berperang melawan mereka para pendukung sang raja. Juga di dalam Seporis, sebuah kota di Galilea, terdapat salah satunya Yudas, sang putra dari Hezekia, yang dahulu telah ditaklukkan oleh Raja Herodes, mendapatkan bersama-sama orang banyak dalam jumlah yang tidak sedikit, dan menyerang mereka pendukung sang raja. Juga di dalam Perea, Simon salah satu pelayan pada sang raja, yang mengandalkan atas ketampanan dan tinggi tubuhnya, dengan suatu persahabatan para perampok yang ia telah dapatkan bersama-sama, dan membakar istana kerajaan yang ada di Jericho, dan di samping itu juga banyak gedung-gedung mewah yang lainnya. Di waktu ini, di mana nyata-nyata seorang gembala mengambil risiko, guna mempersiapkan dirinya menjadi seorang raja, ia disebut Atronius. Adalah kekuatan dari tubuhnya yang membuatnya berharap semacam suatu kehormatan, dan memiliki 4 orang saudara yang seperti dirinya. Ia menaruh suatu kelompok orang bersenjata di bawah setiap saudara-saudaranya, dan menyerang baik pasukan Roma maupun para pendukung sang raja. Sementara itu Antipas juga pergi ke Roma guna berjuang untuk kerajaan tersebut, dan untuk menuntut wasiat yang sebelumnya, yang di dalamnya ia dinamai menjadi raja yang sah, sebelum wasiat yang terakhir. Namun sekarang datang tuduhan yang lainnya dari bangsa Yahudi terhadap Arkelaus di hadapan Kaisar di Roma. Tuduhan ini dibuat oleh mereka para duta yang sebelum terjadinya pemberontakan telah tiba guna membela untuk kebebasan bangsa mereka. Para duta yang datang sebanyak 50 orang. Namun di sana, terdapat lebih dari 8.000 orang Yahudi yang ada di Roma yang mendukung mereka. Mereka di tempat yang pertama berangkat atas pelanggaran Herodes terhadap hukum mereka dan mengatakan di mana ia bukanlah seorang raja, melainkan yang paling barbar dari semua tiran. Mereka juga menyalahkan Arkelaus yang memulai pemerintahannya dengan pembunuhan 3.000 penduduk. Jadi Kaisar
Sesudah ia telah mendengar kedua sisi, membubarkan pertemuan tersebut di waktu itu. Namun beberapa hari setelahnya, ia memberikan separuh dari kerajaan Herodes kepada Arkelaus dan juga menjanjikan untuk membuatnya sebagai raja setelahnya bila ia menjadikan dirinya sendiri pantas untuk kehormatan itu. Namun sebagaimana terhadap separuh yang lainnya lagi, ia membaginya ke dalam 2 tetrarki dan memberikannya kepada 2 putra Herodes yang lain. Salah satunya kepada Philip dan yang lainnya kepada Antipas yang berlawanan dengan Arkelaus akan kerajaan tersebut. Caesar juga membuat subjek bagi dirinya sejumlah kota berikut, yakni Stratos Tower, Sebaste, Joppa, dan Yerusalem. Namun sebagaimana terhadap kota-kota Yunani, Gaza dan Gadara, serta Hippos, ia memisahkannya dari kerajaan tersebut dan menambahkannya kepada Syria. Juga Salome, di samping apa yang sang raja telah tinggalkan untuknya di dalam wasiatnya, sekarang dijadikan nyonya ataupun pemilik dari Jamnia, Asdod, dan Pasailis. Untuk keturunan Herodes yang tersisa, mereka menerima apa yang diwariskan kepada mereka di dalam wasiatnya. Buat teman-teman, terima kasih ya telah menyaksikan video ini.